Demonstrasi ini akan diuji langsung oleh Ustazah Hana Natasha MAG. Beliau selaku dosen Universitas Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Indonesia. Dan beliau juga merupakan lulusan Suriah. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang kami hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhammadiyah Mukminin Ustazah Syarifah Saleh Atas beserta seluruh para dewan ustazah dan para wali santri dari santri-santri Pondok Pesantren Darul Muhammadiyah Mukminin yang kami hormati. Insya Allah tadi sudah didemonstrasi dari marhalah idad. Idad itu marhalah yang paling bawah. Kalau di sini ada sampai 4 marhalah lagi, 5 ya, 5 sama idad. Yang pertama dari marhalah ibtida, kemudian marhalah tasqif, marhalah takhasus dan marhalah tatbiq. Jadi sampai yang akhir ada marhalah tatbiq. Baik, sebelum saya mulai, ini berat sudah siap? Sudah siap. Sebelum kita mulai mungkin perkenalan dulu ya. Dari mulai takhasus. Nama saya Nur Aini dari marhalah takhasus. Sampingnya Nama saya Sakira Purnadela dari marhalah ibtida. dari marhalah ibtida. Sampingnya Nama saya Aisyah Barahman dari marhalah taktif. Takbir. Terakhir Nama saya Siti Lutfia dari marhalah taktif. Siti Lutfia dari marhalah ibtida. Mudah-mudahan nggak tegang ya. Baik, yang pertama mungkin saya mau demonstrasi dari marhalah takhasus dulu ya. Insya Allah marhalah takhasus ini yang diwakili oleh Nur Aini akan menampilkan bagaimana hasil belajar mereka dari fan fikih ya. Karena fikih ini salah satu pelajaran yang paling dekat dengan masyarakat. Baik, Nur Aini, dalam bab fikih itu yang paling awal ada yang namanya bab istinja. Ya, coba Nur Aini sebutkan nazam dalam bab istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu itu fardin mujibu istinjai wa sunnah bil ahjari thumma al-ma'i yujzi'u ma'un al-falatu ahjari yang qabla an yusma al-ikari walau biat rabin falafatun hasal likulli mashadin lisairil mahal wa syartu la yajifu kharijun wa la yatra'u ghairuhu wa lan yantakila wa nadbu fil bina'i la musaqbila wa mudbiran wa haramu fil falah. Baik, cukup. Berikutnya ganti. Kalau tadi istinja, sekarang coba dari bab tahara berikutnya tentang mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibuhul maniyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju farjan walau mitan bila i'adah wal haidu wan nifas wal wiladah wa yu'raful maniyu bil ladatihin khurujihi aw ritalin awajan wa man yatuku hal maniyu dhara wa majidun alayhim khayra. Cukup. Oke, tadi sudah baca nazam. Sekarang kita mau membedah satu kasus ini sekalian. Bagaimana hukum memakan bangkai ikan ataupun belalang dari kacamata ilmu fikih? Hukumnya adalah halal. Halal makan ikan bangkai belalang? Ya. Apa rujukannya? Rujukannya di dalam kitab Zubair Ibnu Ruslan. Apa nazamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yahilu min hatahirun liman ala kamitatin minal jaradi wasamak. Oke, itu kan nazamnya ya. Semua ilmu itu sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis. Coba ayatnya apa sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang artinya Allah hanya mengharamkan kepada kalian darah, bangkai, daging babi dan hewan yang disembelih selain karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Qur'annya. Kalau hadisnya an Abdillah bin Umar annahu qala uhilat lana maitatani wad-damani al-jaradu wal hitanu wal kabidu wat tihalu. Yang artinya dari sahabat Abdullah bin Umar, sesungguhnya beliau berkata, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah, yaitu ikan dan belalang, lalu jantung dan limpa. Kita dijelaskan kesimpulannya. Ayat tadi menjelaskan keharaman memakan bangkai dan darah secara umum. Jadi bangkai apapun itu haram untuk dimakan. Akan tetapi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa ada bangkai yang dihalalkan. Artinya ini adalah pengecualian dari bangkai yang disebutkan dalam ayat tadi.
pengecualian ya. Jadi ayat yang sudah disebutkan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk para ini. Oke, tadi sudah kita bedah ilmu fikihnya. Sekarang kita pengen tahu dari kacamata ilmu Al-Qur'annya, ulumul Qur'annya, ya. Karena tadi sumbernya adalah dari Al-Qur'an. Maka kalau kita melihat dari ayat Al-Qur'an, itu harus butuh satu cabang ilmu namanya ulumul Qur'an. Nah, di sini anak-anak belajar ulumul Qur'an dari fasal ibtida yang paling bawah, itu menghafal nazam namanya nazam Zamzami. Kenapa menghafal nazam? Karena menghafal nazam itu penting ibu-ibu sekalian sebelum nanti belajar ke ilmu yang lebih tinggi lagi. Oke, berikutnya siapa? Syakira. Syakira dari marhalah? Tidak. Oke, marhalah yang tidak ini belajar nazam Zamzami. Coba dibaca nazam Zamzami yang berkaitan dengan gharib sama anak. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u linaqlida al-gharibi ma ja'aka mishkati fi taribi awa wasjilu sumati frukata litakisas wa huwa adlu wa hadihi wa nawahatan antara jumhurahum bilafi qala ihdaral. Oke, baik. Berganti, coba ganti, jangan gharib lagi, ganti ke nazam tentang majas. Minal fisaruh harfitarkan habari wa faruja'un inayun an akhari wahiduha minal mafana walazi aqala an dijinlahu aw aksihi sababun iltifatu at-takriru ziyadatu taqdima aw ta'khiru. Oke, tadi nazamnya ya. Tadi kan sudah diterangkan oleh ini bahwa ada hukum boleh memakan ikan, bangkai dan belalang. Ayat Qur'annya sudah ada, kemudian dikhususkan oleh hadis. Nah, pengkhususan ini dalam ulumul Qur'an masuk bab apa? Masuk dalam bab makhusus bisunnah, ayat umum yang keumumannya dibatasi oleh hadis. Apa namanya? Taksisuhu bisunnatin qad waqa'a fala tamil liqali man qad mana'a. Artinya, keumuman ayat Quran terkadang dibatasi oleh hadis, maka jangan ikut pendapat yang melarangnya. Tidak ikut